Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama konten belajar ID. Kali ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia kelas 10 kurikulum 2013. Sebelum kita mulai belajar, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat dan mendapat ilmu yang berkah. Amin. Baik anak-anak sekalian, untuk pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas kaitannya dengan menganalisis kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya teks laporan hasil observasi ini membutuhkan sebuah proses yang tidak sebentar ya. Mengapa demikian? Karena sebelum kita menyusun sebuah teks observasi, kita harus melampaui beberapa tahapan, yaitu salah satunya kita harus menemukan objek yang akan diobservasi dan mencari data-data yang sesuai, yang fakta dan bersifat objektif atau apa adanya. Tidak boleh seperti kita membuat teks cerpen, karena ini teks laporan hasil observasi ini salah satu contoh dari teks karya ilmiah yang sederhana. Jadi kita harus melalui tahapan pengamatan atau sejenisnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membuat teks laporan hasil observasi? Hari ini kita akan membahas itu ya. Lanjut, kita buka pada halaman yang ke-6. Nah, kemarin kita sudah membahas ini ya. Sekarang kita yang subbab D ini, yaitu mengonstruksi teks laporan hasil observasi sekaligus menyusun teks laporan hasil observasi. Kita langsung lompat ke halaman 50. Nah, ini coba diperhatikan. Oke, jelas ya. Subbab D yaitu mengonstruksi teks laporan. Pada kali ini kita mempelajari dua hal, yaitu nanti pada akhirnya kita itu diharapkan mampu yang pertama melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Yang kedua, kita dapat menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Nah, sebelumnya ini ya, pada bagian ini kamu akan belajar menyusun teks laporan hasil observasi. Supaya kita dapat mengilmuni dari teks laporan hasil observasi secara optimal, maka kita harus mempraktikkan ya, supaya apa yang kita terima teorinya, kita juga bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting, karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini apa saja yang harus diperhatikan ya dalam kegiatan observasi? Yang pertama, menetapkan objek, kemudian mempersiapkan hal-hal yang akan diamati, dan menyusun. Nah, langkahnya ada 3. Meskipun hanya 3 tahapannya, ini membutuhkan proses yang lumayan lama ya, karena kita masih dalam tahap pemula. Kalau kita sudah mahir, insya Allah cepat. Langsung saja pada kegiatan yang pertama, ini melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Oke, gagasan pokok ini sama halnya dengan ide pokok ya. Oke, sama dengan ide pokok. Nah, ide pokok itu terdapat sebuah kalimat utama ya, sebuah kalimat utama. Jadi ide pokok pasti kalimat utama
Tapi kalau kalimat utama belum tentu itu sebagai ide pokok juga. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita mengetahui gagasan pokok atau ide pokok? Caranya kita harus mencari kalimat utama ini terlebih dahulu. Barulah nanti kita akan bisa menyimpulkan ide pokok atau gagasan pokoknya. Selebihnya, kalimat-kalimat yang ada dalam satu paragraf itu merupakan gagasan penjelas. Dari sini dapat dipahami ya. Namun dalam kegiatan satu ini kita dibalik. Kita tidak mencari ide pokok atau gagasan pokok, tapi kita melengkapi ide pokok itu dengan gagasan penjelas sehingga terbentuklah sebuah paragraf. Nah, istilahnya ini adalah ide pokok atau gagasan pokoknya, kemudian ditambahkan dengan gagasan penjelas. Nah, ini sama dengan terbentuklah sebuah paragraf. Nah, terbentuklah sebuah paragraf. Jadi rumusnya seperti ini ya. Jadi gagasan pokok nanti ditambahkan gagasan penjelas, maka akan terbentuklah sebuah paragraf. Nah, di sini di kegiatan pertama kita hanya dikasih atau diketahui gagasan pokoknya saja. Nanti prosesnya kita akan mencari gagasan penjelas dan kita akan membuat sebuah paragraf yang utuh. Prosesnya seperti itu. Dapat dipahami ya? Jadi, ini sebuah simpulan bahwasanya pengembangan teks itu yang dimaksud adalah paragraf itu dimulai dengan menulis gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu. Nah, sekarang ini perhatikan sebuah contoh ya, ada beberapa rangkaian dari gagasan pokok. Nah, itu ada 1 sampai 4 dari rangkaian gagasan pokok. Silakan dibaca secara detail, dipahami. Oke. Ini dalam buku ada sebuah contoh ya. Ini yang diketahui gagasan pokoknya. Yang dicari adalah gagasan penjelas. Berapa ya? Berapa kita menulis gagasan penjelas? Bebas ya. Di sini dituliskan ada 2 gagasan penjelas. Biasanya minimal ada 2 ya. Kita baca yang gagasan pokok. Merpati sering disamakan dengan Dara karena termasuk dalam famili yang sama. Nah, kata kuncinya adalah famili yang sama. Nah, kita kunci. Sekarang ini untuk gagasan penjelasnya, merpati dan Dara termasuk dalam famili Columbidae dari ordo Columbiformes yang mencakup sekitar 300 spesies burung kerabat pekicau. Nah, yang dijelaskan tentang apa? Ini kata kuncinya. Dijelaskan alasan kenapa termasuk dalam famili yang sama. Itulah fungsinya gagasan penjelas, menjelaskan lebih detail apa yang dimaksud dalam gagasan pokok. Jadi, kalau kita dalam membuat gagasan penjelas, kita harus mencari kata kunci dalam gagasan pokok tersebut untuk kita kembangkan. Kira-kira mana? Ambil aja sebuah istilah. Ya, kita ambil dalam istilah ini famili. Kemudian dalam gagasan penjelas yang kedua, dalam percakapan umum, kata Dara dan merpati dapat saling menggantikan. Dalam praktik ornitologi, terdapat suatu kecenderungan bahwa Dara digunakan untuk spesies yang lebih kecil, sedangkan merpati untuk spesies yang lebih besar. Namun, hal tersebut tidak diterapkan secara konsisten. Ini menjelaskan tentang apa? Tentang ini. Merpati disamakan dengan Dara. Nah, ini kata kunci yang kedua. Saya tarik ya. Seret. Tidak urut kan? Boleh ya. Boleh. Kita ambil mana? Jadi, kesimpulannya,
kalau kita membuat gagasan penjelas, kita harus mencari kata kunci ya. Sekali lagi, mencari kata kunci yang ditemukan dalam gagasan pokok atau ide pokok. Karena dalam gagasan pokok yang pertama ini kata kuncinya ada 1 dan 2. Nah, ada 2. Ini adalah kata kunci yang nomor 1 dan ini adalah kata kunci yang nomor 2. Kenapa ada 2? Ya karena dia menemukan kata kunci 2. Kalau dalam gagasan pokok menemukan 5 kata kunci, ya dijelaskan satu persatu dalam bentuk kalimat-kalimat penjelas untuk memperjelas. Oh, ternyata dalam masuk famili yang sama itu ternyata ini. Mengapa gagasan pokoknya mengatakan merpati sering disamakan dengan Dara? Ternyata alasannya ini. Seperti itu ya. Jadi cara membuat atau melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas seperti itu. Langkahnya apa? Mencari kata kunci atau kalimat kunci yang ada dalam gagasan pokok. Oke. Kemudian kita tarik dalam sebuah paragraf. Jadi ini ya, gagasan pokok ditambah dengan gagasan penjelas sama dengan hasilnya ini. Nah, hasilnya di sini. Nah, ini adalah hasil dari gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Mana ide pokoknya? Nah, ide pokoknya diletakkan di sini. Dan ini bisa dikatakan dengan kalimat utama. Kalimat utama yang letaknya di awal namanya deduktif, yaitu kalimat utama yang letaknya di awal. Dan selebihnya ini termasuk kalimat penjelas. Nah, termasuk kalimat penjelas. Oke ya, bisa dibaca sendiri. Nah, ini ya. Dilihat dari gagasan pokoknya, sebuah paragraf dibedakan menjadi 4 kelompok ya. Ada yang deduktif, ada yang induktif, ada yang campuran, ada yang naratif seperti cerita, dan deskriptif. Ini kalau gagasan pokok. Kalau kalimat utama ada induktif dan deduktif serta campuran, ada 3. Selanjutnya, perhatikan ini sebuah paragraf deduktif. Gagasan pokoknya kelelawar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, kelelawar seperti halnya binatang lain memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Paragrafnya ini dia berarti mengambil apa? Ini adalah gagasan pokoknya. Karena letaknya di awal, makanya ini dikatakan deduktif ya. Kalimat utamanya deduktif. Dan sekaligus dia sebagai ide pokoknya. Selebihnya ini kelelawar pemakan nektar itu membantu penyerbukan bunga. Kemudian kelelawar yang pemakan serangga menjauhkan manusia dari gigitan nyamuk. Kemudian kelelawar vampir digunakan untuk mengobati pasien sakit jantung dan stroke. Nah, jadi jenis-jenis kelelawar itu memiliki manfaat bagi kesehatan manusia. Masing-masing jenisnya manfaatnya bervariatif. Selanjutnya, ini ada paragraf induktif ya. Induktif berarti letak kalimat utamanya ada di akhir. Kelelawar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Sama ya, ide pokoknya sama dengan yang atas. Cuma modelnya kalimat utamanya atau ide pokoknya itu diletakkan di akhir. Oleh karena itu dia disebut induktif. Awalnya ini adalah penjelas. Dapat dipahami ya? Nah, sekarang kita akan berlatih ya bagaimana cara mengembangkan sebuah paragraf yang dimulai dari gagasan utama. Nah, ini ya gagasan utamanya. Yang pertama, merpati dan Dara adalah burung yang berbadan gempal dengan leher pendek, paruh ramping pendek, dan cere berair. Kira-kira ini kata kuncinya membahas tentang apa?
Ya benar, tentang ciri ya. Cirinya bisa dilihat nggak? Bisa, berarti ini termasuk ciri-ciri fisik. Nah, bagaimana kita mengisi gagasan penjelas? Gampang saja ya. Kita ini mendapati berapa cirinya? Leher pendek, berbadan gempal, paruh ramping, pendek, dan ciri berair. 1, 2, 3, 4. Ini yang 1, ini leher pendek 2, paruh ramping pendek 3, ciri berair 4. Tulis saja di sini. Ya, diperjelas. Mengapa berbadan gempal, kemudian yang kedua lehernya pendek, kenapa paruh ramping pendek, diperjelas lagi, kemudian ciri berair, kenapa kok ciri berair. Nah, oke, kita sudah dapat penjelas 4. Nah, karena kita sudah menemukan kata kunci dari ini, dari gagasan utamanya, silakan browsing ya sebagai sumber referensi kalian ya, hasil baca lewat internet boleh, asalkan nanti situsnya atau linknya, lamannya itu di copy supaya kita tidak dianggap plagiat. Jadi http-nya www itu silakan dicari. Selanjutnya yang kedua, merpati dan dara memiliki spesies yang bermacam. Nah, kata kuncinya di mana? Ya, spesies yang bermacam, berarti ini menjelaskan tentang jenis. Oke, jenis-jenis dari merpati dan dara, modelnya. Misalkan dilihat dari ukurannya ya, dari ukuran. Coba diperjelaskan ukuran dara dengan merpati itu besar mana, lebih besar mana. Kemudian ini dari ukuran dari merpati dan dara ya. Kemudian dilihat dari jenis makanannya mungkin, atau dilihat dari bentuknya, ada import, ekspor, atau lokalan, atau dari fungsinya, dia sebagai hiasan atau diternak atau yang lainnya. Nah, bisa dilihat di sini ya, bisa dijelaskan di sini. Yang ketiga, ini berbagai spesies merpati dan dara dimanfaatkan sebagai burung hias. Nah, kata kuncinya adalah burung hias, diperjelas. Burung hias yang bagaimana? Kemudian manfaatnya apa? Bisa dijual tidak? Atau bisa dikembangbiakkan tidak? Atau bisa yang lainnya? Nah, silakan dicari ya referensinya, kemudian ditulis di situ ya sebagai bahan pengembangan bagaimana caranya kita melengkapi sebuah gagasan pokok dengan sebuah gagasan penjelas atau kalimat-kalimat penjelas, sehingga dapat membentuk sebuah paragraf yang utuh. Utuhnya di mana? Ya, berisi gagasan pokok dan gagasan penjelas. Oke, dapat dipahami ya. Selanjutnya, kegiatan yang kedua yaitu menyusun teks laporan hasil observasi. Dalam menyusun sebuah teks pasti ada langkahnya ya. Ini langkahnya, yang pertama kita harus menentukan objek. Mengapa demikian? Karena observasi kaitannya dengan sebuah penelitian atau pengamatan ya. Baik itu pengamatan melalui hasil baca atau pengamatan langsung ya, observasi langsung. Jadi apa yang kita amati kalau kita tidak punya objek, kalau kita tidak menentukan sebuah permasalahan? Objek itu sebuah persoalan ya, tidak harus benda. Misalkan sebuah kasus, itu juga masuk dalam observasi. Misalkan kasus
meledaknya jumlah jumlah COVID, misalkan seperti itu. Padahal sudah penerapan PPKM. Itu kan juga masuk sebuah objek ya, atau persoalan yang akan diangkat untuk diobservasi. Kemudian yang kedua, menyusun jadwal. Kita membuat jadwal atau istilahnya target. Mengapa harus ada target? Ya supaya hasil observasi kita optimal. Kalau kita tidak ada target, ya kita akan suka-suka ya menganalisis, akhirnya hasil yang kita temukan tidak maksimal. Apalagi objek ini kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya itu berkembang ya, contohnya itu tentang korban meninggal COVID ya. Kalau kita santai-santai, COVID-nya ini kayaknya lama, saya akan menganalisa 3 bulan yang akan datang. Belum tentu 3 bulan yang akan datang ini sudah selesai, COVID-nya sudah hilang. Nah, kemudian kita kan jadi hilang untuk membuktikan sebuah kebenaran tentang korban COVID, misalkan seperti itu. Oleh karena itu, target itu perlu supaya apa ya, mencapai hasil yang optimal. Kemudian menyiapkan ya, sebelum kita terjun ke lapangan, sebelum kita mengobservasi, kita harus menyiapkan pertanyaan. Misalkan sebuah pemberitaan ya, cukup pertanyaan ya kaitannya dengan 5W plus 1H. Biasanya yang dipakai ini mengapa ya, maaf tulisannya agak ini, mengapa dan bagaimana. Ini pertanyaan kritis yang sering dipakai dalam menganalisis. Bagaimana? Dua hal ini. Kalau apa itu jawabannya sangat singkat ya, kalau untuk observasi kurang mendukung. Jadi pertanyaan yang sering dipakai itu mengapa dan bagaimana. Nanti akan muncul sebuah argumen-argumen dan pembuktian-pembuktian yang bisa dikembangkan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mencatat hasil observasi. Jangan lupa kita ambil foto ya, misalkan kita wawancara ya, kita foto, kita videokan ya, karena kita kan biasanya sering lupa membuat laporannya itu 1 minggu setelahnya. Terkadang kan kita lupa tadi kita ngomong apa, dengan wawancara apa saja, kita kan lupa. Makanya perlu divideokan atau direkam suaranya supaya hasil wawancara itu bisa kita ingat dan bisa kita laporkan. Misalkan itu sebuah pengamatan ya, pengembangan misalkan kaitannya dengan fotosintesis. Ya kita harus foto ya tahapan-tahapan, misalkan observasi tentang perkembangbiakan kata. Jadi dari berudu sampai ke kata itu kan butuh proses yang harus didokumentasikan seperti itu. Selanjutnya kita menyusun ya teks hasil laporan dengan memperhatikan isi, struktur, dan kaidah tentang teks observasi. Urutannya apa tadi? Observasi. Nah, urutan atau struktur dari teks observasi itu ada 3 ya. Yang pertama ada pernyataan umum, kemudian yang kedua ada deskripsinya. Deskripsi ya penjelasannya ya, deskripsi. Kemudian yang 3 adalah simpulan. Nah, ada simpulan, strukturnya ada di sini. Kemudian kebahasaannya apa? Kebahasaannya ya kaitannya penggunaan afiksasi, penggunaan kalimat majemuk, kemudian penggunaan kalimat deskripsi, kalimat narasi, dan lain sebagainya ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, silakan dibuka dan disimak kembali.
Kemudian yang keenam, presentasikan teks laporan hasil observasi kepada teman. Fungsinya untuk apa? Yang saling mengoreksi ya, dengan cara bagaimana? Ya memberi tanggapan, kritikan untuk pembenaran ya, kritikan yang mendukung dan sarannya bagaimana untuk kedepannya. Kemudian barulah dipublikasikan supaya hasil dari observasi kalian ini memang benar-benar sudah faktual atau sesuai dengan kenyataan. Jadi tidak mengandung hoax seperti itu. Bisa juga lewat sosial media atau lewat ini ya, media cetak, media elektronik dan lain sebagainya. Oke. Ini ada yang terakhir yaitu melaporkan kegiatan membaca buku. Nah, di sini kita diharapkan mampu mengidentifikasi butir-butir penting ya, atau hal-hal penting dalam buku non-fiksi. Non-fiksi berarti buku bacaan atau wacana umum ya, yang mengandung pengetahuan atau wawasan. Menyusun laporan kegiatan membaca buku non-fiksi. Kita bisa menyusun laporan atau istilahnya resensi ya. Kegiatannya bagaimana? Sama halnya dengan merangkum ya, yaitu kita harus membaca secara utuh buku non-fiksi, misalkan buku kaitannya dengan sebuah teks observasi ya, misalkan tentang metamorfosis sempurna. Nah, itu nanti dibaca secara keseluruhan, kemudian diresensi atau disimpulkan. Caranya bagaimana menyimpulkan? Ya, dengan cara dibaca secara keseluruhan, kemudian silakan kalian garis bawahi ya hal-hal yang menurut kalian itu penting yang akan diinformasikan kembali kepada pembaca. Di akhir rangkuman itu, kalian memberikan sebuah apresiasi atau tanggapan atau saran kepada pembaca tentang rekomendasi dari buku non-fiksi yang sudah kamu baca, layak atau tidak layaknya dibaca oleh pembaca lain, seperti itu. Oke, inti dari laporan membaca buku seperti itu ya, singkatnya. Saya kira kalau kalian hal rangkum-rangkum ini sudah mahir. Di sini ada tabelnya ya, untuk lebih memperjelas aja judul buku apa, nanti pengarangnya siapa, penerbitnya, kota terbitnya di mana. Kemudian sebelum kalian membaca buku itu, kira-kira apa yang ingin kalian ketahui dari buku tersebut ditulis. Kemudian, nah, setelah kalian membaca di bab pertama itu ternyata kalian menemukan apa, ditulis di sini. Misalkan kalau dalam buku itu ada subbabnya ya. Misalkan kalau tidak ada ya langsung saja secara umum. Ternyata di halaman sekian kalian menemukan apa, di halaman sekian menemukan apa, seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan ya untuk materi dari subbab D pada bab yang pertama. Subbab yang terakhir pada materi bahasa Indonesia kelas 10 ini kita baca hamdalah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya, dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.